Shalom, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Sangat luar biasa, hari yang sangat cerah. Saya percaya hati kita mau sangat bersuka cita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita percaya hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Tertulis dalam tangan Tuhan. Jadi hidup kita ini bukanlah kita milik kita sendiri, tapi hidup kita adalah milik Tuhan. Haleluya, haleluya, berkenan bagi Tuhan. Haleluya, kita mau sembah Tuhan, kita akan pujian Yesus. Yesus.
Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa dan mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Saat ini Tuhan kami membutuhkan Engkau. Sebelum kami memasuki altar yang kudus dan menyembah-Mu, kami memohon dan meminta ampun atas segala dosa pelanggaran kami di hadapan-Mu. Kami memohon ampun atas segala perbuatan-perbuatan kami yang menyakitkan hati Tuhan. Saat ini ampuni kami umat-Mu. Dan ketika kami menyembah-Mu Bapa, kami tidak mengizinkan roh lain. Oleh sebab itu kami bersatu hati, kami tolak. Kami mematahkan segala macam kuasa roh kegelapan hanya di dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Dan kami selalu bersyukur dan bersukacita sebab kebaikan Tuhan itu nyata bagi hidup kami. Kami saat ini membawa segala korban persembahan kami, ucapan syukur, persembahan persepuluhan, dan seluruh yang kami bawa masuk ke dalam rumah Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami ajarkan kami untuk bersyukur, dan kami berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan ajarkan kami bersyukur bahwa berkat yang kami nikmati itu datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau mengurapi seluruh para pelayan
di hati saya Bapak Ibu ya. Saya sangat bersyukur karena saat lagu ini ada booming ya, saya sudah kenal Tuhan ya tahun 2000. Bersyukur meskipun banyak yang terus salah untuk Tuhan, tapi dengan semampu yang Tuhan percayakan kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Karena saat ini kita boleh ada, saat ini boleh dengan sukacita kita memuji Tuhan, itu semua kesenangan Tuhan, bukan karena kuat gagah kita. Baiklah, sambil menunggu bagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan melalui kesaksian atau melalui pujian, kita sambil menunggu bersiap-siap kita akan pujian. Curahkan berkat-Mu, berkat kesehatan yang Tuhan berikan. Mari kita menjadi saksi Tuhan. Haleluya. Orang yang setia padamu.
kami boleh memuji meninggikan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, dan kami membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir sangat pagi hari ini, kami bersyukur karena kami boleh membawa syukur kami di hadapan Tuhan. Engkau tidak melihat besar kecil yang kami bawa di hadapan Tuhan, tapi Engkau melihat bagaimana hati kami dengan penuh ucapan syukur, dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Kami bawa persembahan ini Tuhan, dan kami percaya Engkau akan memberkati tangan-tangan yang boleh mempersembahkan ini semua Tuhan. Bahkan Engkau akan memberkati setiap usaha pekerjaan kami. Apapun yang kami buat, kami kerjakan, Engkau buat berhasil. Karena kami berharap, kami mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagi yang mengembalikan milik Tuhan, Engkau pun akan memberkati dengan berlipat kali ganda. Karena ini adalah persembahan lebih lagi Tuhan. Kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Jika masih ada kuasa-kuasa lain, kuasa-kuasa kesombongan yang menguasai kami, pikiran kami mohon ampun Tuhan. Karena kami mau sungguh-sungguh hati mempersembahkan hidup kami ini dengan segala kerendahan hati kami. Dengan segenap hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Kami tidak mau menengok ke belakang, tapi kami melihat ke depan bahwa Engkaulah sumber berkat, sumber segala dalam hidup kami. Sumber sukacita yang kami harapkan semua ada pada-Mu Tuhan. Dan biarlah semua persembahan ini boleh Engkau pakai, kami pakai menjadi untuk Allah Tuhan, untuk pekerjaan di muka bumi ini, memperlebar kerajaan-Mu Tuhan, sehingga nama-Mu senantiasa kami permulakan dalam hidup kami, di dalam persekutuan kami, di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah persembahan kami, inilah hidup kami. Kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Bagi Bapak Ibu, mari kita tetap berdiri ya. Kita persiapkan hati kita bersama Tuhan. Yesuslah, apapun yang kita miliki yang baik dalam hidup kita, Yesuslah yang terbaik dari segala apa yang kita punya. Karena Dialah sumber, Dialah yang memberikan semua itu bagi kita. Dia yang mengizinkan semuanya untuk kita nikmati, untuk kita miliki, untuk kita salurkan menjadi berkat kembali. Itu semua datang dari Tuhan. Jadi Yesuslah yang terbaik. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Glory Yesus. Ku
Engkau baik dan sangat baik. Engkau memberikan bagi kami sukacita di dalam Engkau. Engkau memberikan bagi kami kebahagiaan, kedamaian di dalam Engkau. Itu sebabnya Tuhan, kami selalu bergantung dan berharap penuh hanya kepada Engkau saja. Biarlah berkuasalah Roh Kudus-Mu atas kehidupan kami, menyatakan damai sejahtera surga di tengah-tengah hidup kami. Walaupun dunia ini penuh dengan segala macam yang menyakitkan, yang membuat banyak sengsara, tetapi sukacita yang daripada-Mu jaminan bagi kami dalam kami menghadapi dan menampaki hidup sampai masuk dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami membuka hati kami untuk firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan dan nyatakanlah kehendak-Mu bagi kami, supaya kami berbahagia dan sungguh-sungguh bersukacita di dalam Engkau. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, urapi guru-guru sekolah minggu, dan urapi Tuhan, urapan-Mu di tengah-tengah kami dan melingkupi kami, dan memberi kepada kami pemahaman, pengertian akan segala kebenaran Tuhan. Segala sesuatu yang bukan daripada-Mu yang mengganggu suasana sukacita kami, mengganggu hati kami tolak tangking itu semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau yang berkuasa, dan kami mempersiapkan hati ini dan siap untuk ditabur oleh firman Tuhan. Nyatakanlah dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kepadanya. Baiklah, saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari Injil Markus. Dari Injil Markus pasal yang ke-6. Haleluya. Injil Markus pasal yang ke-6. Kita baca ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-44. Di situ berikutnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya. Markus pasal 6 ayat 41 sampai ayat 44. Ini kita baca ya. Kita baca bersama-sama. Markus pasal 6 ayat 41 sampai ayat 44. 1, 2, 3. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa ikan-ikan. Dan yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Amin, saudara. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, ya, saya mau berbicara hari ini tentang berkelimpahan di tengah-tengah kekurangan. Haleluya. Berkelimpahan di tengah-tengah kekurangan. Nah, saudara, kalau ada yang berkelimpahan di tengah-tengah kekurangan, tentu ada juga orang yang berkekurangan di tengah-tengah kelimpahannya. Amin. Jadi kedua itu memang kontradiksi, ya. Di sini kita berbicara tentang berkelimpahan di tengah-tengah kekurangan. Tetapi ada juga orang yang berkekurangan di tengah-tengah kelimpahannya. Amin, saudara. Dan Bapak Ibu saudara kekasih, ya. Contoh Alkitab berkelimpahan di tengah-tengah kekurangan, yaitu kita lihat ya di dalam kehidupan seorang janda Sarfat.
Amin. Seorang janda di Sarfat. Dan pada saat itu kita tahu bahwa terjadi kelaparan yang hebat ya di seluruh negeri. Kenapa kelaparan hebat? Sebab ya orang-orang percaya umat Tuhan mulai dari rajanya mereka meninggalkan Tuhan dan berbalik menyembah kepada berhala. Sehingga suatu ketika firman Tuhan katakan kepada Elia, ia ucapkan kepada Ahab tentang firman Tuhan. Sehingga Elia bertemu dengan Ahab dan ia berkata kepada Ahab, mulai sekarang tidak ada embun turun ke muka bumi ya, dan tidak ada turun hujan selama 3 tahun 6 bulan. Nah, bayangkan saudara, selama 3 tahun 6 bulan. Saya lihat di Jawa ya, di mana kemarin saya lihat di TV hanya seminggu tidak turun hujan, terjadi kekeringan. Orang mencari air jauh ya, ada yang sampai 2 km bawa ember, bawa galon, ya bawa jerigen. Tapi di sana yang mengangkat air kebanyakan ibu-ibu. Makanya saya katakan lebih coba kau seperti itu. Jangan suruh bapak-bapak ya taruh air di atas kepala. Di atas kepala ya, bawa air berkilo-kilo. Nah, Bapak Ibu Saudara berteriak. Ya, turun hujan juga berteriak juga. Terjadi tanah longsor di mana-mana. Jadi di sini kita melihat keadaan hidup manusia ini ya serba salah. Itu kan di sana minta hujan, di sini minta kemarau, di sana minta dingin, di sini minta panas. Nah, itulah terjadi. Nah, makanya pada saat itu ya firman Tuhan datang kepada Elia, kamu harus pergi ke Sungai Kerit. So di sana aku pelihara kamu. Sungai Kerit ada di sebelah timur Sungai Yordan. Akhirnya dia ke sana. Dia tidak membawa apa-apa saja. Mau makanan pun tidak. Siapa yang memelihara dia di Sungai Kerit itu? Tuhan katakan, aku kirimkan burung gagak kepadamu. Baik pada pagi, baik pada petang. Pagi hari membawa roti bagimu dan membawa daging siap untuk dihidang. Luar biasa. Jadi di sini minum ada di Sungai Kerit. Tidak minum. Ya. Tetapi lama kelamaan kalau tidak ada turun hujan, Sungai Kerit itu menjadi kering. Apa yang terjadi? Sehingga firman Tuhan katakan, Elia, aku tetap pelihara kamu. Pergi kamu ke daerah Sarfat. Dan kamu di sana bertemu dengan seorang janda. Dia yang akan menyediakan kamu makan selama 3 tahun nanti di sana. Bayangkan saudara. Saya pikir Elia berpikir pasti orang janda itu kaya. Dia jalan dari Sungai Kerit, air sudah habis. Ya, jadi dia pergi, akhirnya sampai di pintu gerbang ya Sarfat. Dan di situ saudara ada perempuan sedang memungut kayu bakar. Tuhan katakan bicara pada dia. Akhirnya dia katakan, Ibu, berikan aku minum, berikan juga aku roti. Tuh janda itu apa? Jangankan roti bagimu, aku tidak memiliki apa-apa. Tepung hanya ada segenggam, minyak hanya ada di bawah bumi-bumi sedikit. Makanya aku cari di sini kayu 2-3 potong lalu aku bakar bersama anakku. Setelah itu kami 2 mati. Nah kan, cuma kalau kita pikirkan luar biasa itu. Jadi Elia katakan, firmankan lagi, ya pulang ke rumah, bikin roti itu, buatlah roti bagiku dulu. Padahal dia makan 1 aja katanya untuk kami 2 saja, setelah makan kami akan mati. Tapi firman Tuhan katakan, buat dulu untukku, ya, dan berikan kepadaku. Apa yang terjadi?
Sebab firman Tuhan katakan, tepung yang segenggam itu tidak bisa habis, dan minyak di dalam yang buli-buli itu juga tidak bisa habis selama Tuhan tidak menurunkan berkat. Amin, saudara. Bayangkan, saudara, di mana-mana terjadi kelaparan. Ahab juga bingung, dia mau kepada tentara-tentaranya, bukan dia suruh untuk berperang, tapi suruh untuk mencari mata air. Tidak ada lagi. Pohon-pohon berkering semua, ternak semua, tidak ada makanannya, sebab rumput tidak ada lagi. Makanya ada pujian itu kan. Apa pujian itu? Sekalipun kau marah tidak berbuah. Di saat engkau susah, ya kan? Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesuslah penolongmu dalam kesusahanmu. Yesuslah sahabat setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada, namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Amin, saudara. Allah tetap setia. Dia memperhatikan orang-orang yang benar-benar mengasihi Dia. Itu sebabnya Alkitab berkata, yang belum pernah ada dalam hatimu, belum pernah ada dalam pikiranmu, belum pernah engkau lihat dengan matamu, dan segala yang terbaik itu disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Lalu nanti di zaman ini, kata Alkitab, akan terjadi kesukaran, kesulitan. Orang-orang percaya akan dianiaya sebab antikris akan berkuasa. Ya, tidak ada orang yang dapat berjual beli ke pasar orang percaya jika tidak menerima tanda 666. Jika mereka tidak menghujat Yesus, mereka akan dibunuh, mereka akan dianiaya, mereka akan disiksa. Tetapi bagaimana cara Tuhan memelihara orang-orang yang mengasihi Dia? Orang-orang yang mengasihi Dia, kata Alkitab di dalam Wahyu pasal 12, mereka akan dibawa oleh Tuhan ke satu tempat. Yang di sana mereka terpelihara selama 1 masa, 2 masa, dan selama setengah masa. Jadi 3 tahun setengah. Sama antikris menguasai dunia. Di sanalah Tuhan akan memeliharamu dengan segala yang Dia sediakan yang terbaik. Roti Dia sediakan bagimu, minuman Dia sediakan bagimu, sama seperti Dia menyedia makanan minuman kepada Elia. Jadi janda itu pada saat dia mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Elia, walaupun dia melihat bahwa 1 genggam ini tidak cukup bagi kami, apalagi baginya, tapi karena itu firman Tuhan, dia lakukan itu, dia olah sebaik-baiknya. Lalu dia persembahkan kepada Elia, hamba Allah itu. Apa yang terjadi, saudara? Maka firman Tuhan terjadi. Minyak tidak akan pernah berkurang.
tepung tidak akan pernah berkurang. Semua orang lain semua menangis menjerit, tetapi dia terpelihara. Dan saya melihat di sana Elia juga ikut di sana. Dia tinggal di sebuah loteng di atas, di Sotoh, ya di rumah janda itu. Dan suatu ketika anak janda itu kan sakit dan mati. Tetapi dia katakan kepada Elia, apa ini? Engkau mau membawa berkat, tapi membawa juga celaka. Dia katakan, serahkan anakmu kepadaku. Dan ia bawa ke kamar atasnya. Dia menyembah Tuhan dan ia kembalikan rohnya dan hidup. Amin, saudara. Dan itulah kita melihat bagaimana menikmati kelimpahan di dalam kekurangan. Tetapi Alkitab juga ada menjelaskan orang yang sangat berkekurangan di tengah-tengah kelimpahannya. Amin. Kepada siapa? Ya kita ingat di dalam, ya coba dibaca saja Bel yang tadi. Mic-nya adalah situ. Haleluya. 1 Raja-Raja 17 ayat ini janda tadi, ayat 13 sampai ayat 16. Haleluya. 1 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai ayat 16. Ayat 13 sampai ayat 16. Haleluya. Glory Yesus. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 13 hingga ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam guling-guling itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam guli-guli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin, saudara. Jadi itu terbukti. Kemudian yang kedua saya melihat ya di dalam Alkitab juga menjelaskan ada orang yang hidup dalam kelimpahannya tetapi penuh dengan kekurangan. Hidup kekurangan tetapi di tengah-tengah kelimpahannya. Di sini kita mengambil contoh adalah seorang raja yang terkenal, yaitu Raja Nebukadnezar. Kita tahu dia memiliki kuasa yang besar atas seluruh dunia pada saat itu. Dan dia berkuasa atas raja-raja di bumi. Ya. Dan waktu dia melihat istananya, kemegahannya luar biasa. Dia berkata ke dalam hatinya, itulah karena aku seorang yang kuat, karena aku hebat. Ya, karena hebat. Dan karena dia memiliki kemampuan yang luar biasa, sehingga akhirnya saudara dia mau tidur pada malam-malam, lalu dia melihat suatu penglihatan. Turunlah dari langit seorang penjaga, yaitu seorang yang kudus dari tempat yang maha tinggi, ya dalam kemuliaan. Orang itu berseru, ya, dan pada saat itu dia melihat ada sebuah pohon yang tumbuh di bumi, dan pohon itu tumbuh dengan subur, ya,
dan sangat elok, sangat indah. Dahannya sangat melebar dan sampai ke langit, dan pohon itu buahnya begitu banyak, dan buah itulah yang menjadi makanan segala jenis binatang yang ada di bawah. Dan dahan-dahannya tempat burung-burung bersarang, daun-daunnya rimbun. Jadi dalam pohon itulah semua mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan burung-burung dan binatang-binatang yang ada di bawahnya. Jadi suatu yang sangat luar biasa mengagumkan. Itu dalam pemandangannya. Sehingga tiba-tiba saudara yang katakan tadi, turunlah dari langit seorang penjaga, yaitu seorang yang kudus, yang dalam kemuliaan, dari tempat yang maha tinggi berkata, berseru dengan suara nyaring, dia berkata, tebanglah pohon ini. Sehingga ditebang, saudara. Dan ia katakan, potonglah semua dahan-dahannya, hamburkanlah semua daun-daunnya dan segala buah-buahnya, sehingga segala binatang yang bernaung kepadanya akan berlarian dan burung-burung akan berlarian. Kemudian tunggulnya itu diikat dengan rantai tembaga dan diikat di dalam rumput. Ya, biarkan di situ. Ya, dan dia akan saudara-saudara dikatakan daripadanya akan diganti pikiran manusianya dengan hati binatang. Ya, sehingga dia tidak lagi memakan makanan biasa, tetapi dia makan rumput seperti binatang. Dan minumannya hanya embun yang turun yang membasahinya. Sampai 1 masa, 2 masa, sampai 7 masa. Sampai ia mengakui ya bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas semua kerajaan dunia. Akhirnya Nebukadnezar tersadar, lalu dia gelisah. Nebukadnezar kan yang waktu dia mengalahkan bangsa Yahudi, dia di pembuangan 70 tahun di Babel itu, dia Raja Babel. Dia berkuasa atas seluruh kerajaan dunia itu. Ya. Tetapi dia sangat gelisah. Akhirnya dia kumpulkan semua orang berilmu di Babel, semua orang-orang kasdin, orang-orang pintar, dan dia tanyakan kepada mereka apa arti dari mimpi itu. Tetapi tidak ada satupun yang mengartikan mimpi itu. Sehingga akhirnya datanglah Daniel yang disebutnya Belsasar, yang penuh segala roh, ya penuh pengetahuan. Dia berkata, lalu Daniel katakan, kiranya raja, mimpi itu kiranya bukan bagi raja, tetapi sebenarnya itu adalah gambaran bagi raja sendiri. Pohon besar itu adalah raja sendiri. Tetapi karena raja membanggakan diri, meninggikan diri, dan tidak memuliakan Allah di surga yang berkuasa atas seluruh kerajaan dunia, yang memberikan kerajaan kepada siapa yang dia mau, yang merendahkan orang dan yang mengangkat orang seperti yang dia mau. Engkau tidak menghargainya. Nah, itulah sebabnya engkau akan direndahkannya serendah-rendahnya. Amin. Serendah-rendahnya. Dan engkau akan diberi bukan lagi hati manusia, tetapi hati binatang. Dan pada saat itulah engkau akan tinggal di padang belantara bersama dengan binatang-binatang di padang. Makananmu bukan roti yang enak-enak, bukan lagi yang enak, tapi hanya rumput. Dan engkau pun dirantai dengan rantai tembaga dan diikat di rumput hijau. Anehlah. Berarti Nebukadnezar itu seperti orang kerasukan ya. Harus dirantai. Ditangkap, tidak ada orang yang mampu menangkapnya, tapi dirantai. Dan rantainya juga rantai tembaga. Tetapi tidak diikat di pohon yang kuat, tetapi justru diikat di rumput hijau.
Aneh. Kalau saya pikir-pikir, aneh ini. Ya. Tapi firman itu kan tidak langsung terjadi begitu saja. Dan Daniel katakan nanti 12 bulan baru terjadi. Setelah nanti engkau akan membanggakan diri. Coba dilihat. Bel tolong dibaca. Daniel pasal 4. Haleluya. Ayat 28 sampai ayat 33. Kitab Daniel pasal 4. Daniel pasal 4 ayat yang ke-28 sampai ayat 33. Sudah dibaca. Daniel pasal 4 ayat ke-28 hingga ayat yang ke-33. 33. Demikian firman Tuhan. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. 33. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung rajawali, dan kukunya seperti kuku burung. Amin, saudara. Itu raja yang terkenal di seluruh dunia, yang mempunyai segala sesuatu, tetapi dia berkekurangan di tengah-tengah kelimpahannya. Karena apa? Karena dia membanggakan dirinya, tidak memuliakan Allah yang hidup. Dan itu terjadi dan nyata. Amin. Di dalam kehidupan umat manusia ini. Haleluya. Sehingga selama 7 masa dikatakan, bayangkan, tidak sedikit waktu itu, 7 tahun dia ada di padang, tidak ada yang menghiraukannya, dan itu terjadi sampai rambutnya dikatakan kukunya jadi panjang, rambutnya panjang, itu mengerikan. Tetapi setelah selesai 7 tahun itu, dia pun mengakui bahwa tidak ada yang dibanggakan manusia sebetulnya dalam hidup ini selain hanya Dia, Allah yang kekal. Amin, saudara. Yang mempunyai kerajaan kekal, yang menghakimi semua yang pernah ada dalam dunia ini, dan akan menghukum setiap orang yang tidak memuliakan Dia. Amin, saudara. Dan itulah contoh-contoh di dalam Alkitab. Tetapi kalau kita membaca di dalam kitab-kitab yang lain, itu ada banyak orang yang berkekurangan di tengah-tengah kelimpahannya. Kenapa itu terjadi? Kalau pengkhotbah katakan, karena kepada mereka Tuhan tidak memberkati mereka untuk menikmati berkat mereka. Sehingga akhirnya saudara, makan daging tidak bisa, makan nasi tidak bisa, hanya bubur kadang-kadang. Itu karena penyakit, karena kelemahan.
kehidupan manusia tidak mempermuliakan Allah dalam kehidupannya. Nah, itu sebabnya kita harus mempermuliakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Dan kita harus menyerahkan seluruh anggota tubuh kita untuk menjadi milik Tuhan. Sehingga Tuhan yang berkuasa. Sehingga apa yang Dia berikan kepada kita, kita dapat nikmati. Itulah orang yang berbahagia. Menikmati apa yang telah Tuhan berkati dalam hidupnya. Dan di situ dia mempermuliakan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Coba kita kembali kepada firman Tuhan yang telah menjadi bacaan pokok kita tadi di dalam Markus tadi, ya. Dalam pembacaan kita tadi, sebenarnya saudara, 5 roti dan 2 ikan, ya, yang ada di dalam pada murid-murid yang diberikan mereka kepada Yesus itu adalah makanan dan roti yang tidak cukup untuk mereka sendiri, tidak cukup. Sama seperti jaga sampah tadi. Jangankan kuberikan kepadamu, kami sama anakku saja tidak cukup. Habis makan ini kami mati. Tetapi Tuhan berkata kepada ke-12 murid ini, kamu harus kasih makan orang banyak itu. Ya, Filipus sudah pernah menjawab kepada Yesus, kita beli roti 200 dinar saja tidak akan cukup. Kenapa? Orang banyak itu saudara dikatakan 5.000 orang laki-laki, tidak terhitung di sana perempuan dan anak-anak. Kalau seimbang saja 5.000 laki-laki ada 5.000 perempuan. Nah, kalau di ruangan ini kita lihat ada banyak perempuannya dari laki-laki dan anak-anak. Mungkin juga itu bisa 10.000 lebih. Tetapi yang ada dalam tangan mereka hanya 5 roti dan 2 ikan. Tuhan katakan, serahkan dulu padaku. Amin. Nah, ini jadi dalam kekurangan mereka harus utamakan Tuhan, mereka harus serahkan kepada Yesus. Sehingga di dalam tangan Yesus, di dalam tangan Tuhan, kita harus percaya bahwa apapun keadaan kekurangan kita, Tuhan sanggup menjadikan itu berkelimpahan. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Di sini kuncinya. Nah, itulah sebabnya waktu di dalam tangan Tuhan dia menengadah ke langit, dia memuliakan Bapa di surga dan memohon berkat. Setelah berkat itu dia membagi-bagikannya, dia berikannya kepada murid-murid itu, dan supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Demikian juga kepada ikan-ikan itu. Sama janda sarpat itu kan, yang kekurangan sebenarnya. Tetapi dia berikan dulu kepada Elia. Namun apa yang terjadi? Mereka semua makan dikatakan oleh firman Tuhan. Dan semua mereka sampai kenyang semua. Amin. Sampai kenyang. Sama janda dengan anaknya sampai kenyang. Bukan lagi 1 hari, bukan lagi 2 hari, bukan lagi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Dan selama belum berkat turun dari Tuhan. Dan semua mereka tidak kekurangan. Amin, saudara. Coba dibaca dalam firman Tuhan itu. Iya. Satu Raja-Raja 17 tadi ayat 12-13. Satu Raja-Raja 17 ayat 12 dan 13. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 12 hingga ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam guli-guli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil
Markus pasal 6 ayat 38 dan 41. Markus pasal 6 ayat 38 lalu ayat 41. Markus pasal 6 ayat yang ke-38, demikian firman Tuhan. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Ayat 41. Kemudian ayat yang ke-41, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia mengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Amin, saudara. Jadi sebenarnya tadi roti yang ada, tepung yang ada, bagi mereka saja tidak cukup. 5 roti 2 ikan bagi 12 murid, dan bagi mereka mungkin tidak cukup, dan 2 ikan. Apalagi dikatakan kalau di dalam Lukas, ikannya kecil lagi, 2 ikan kecil. Tapi di dalam tangan Tuhan tidak ada satu yang mustahil. Jadi di sini kita lihat, ya, bahwa untuk menikmati hidup berkelimpahan di tengah-tengah kekurangan, maka kita harus mengandalkan dan mengutamakan Tuhan itu lebih dari segala sesuatu, bahkan lebih dari kepentingan kita sendiri. Amin, saudara. Lebih dari kepentingan kita sendiri. Kita harus mengutamakan Tuhan. Jangan itu kepentingannya belakang saja. Yang penting buat dulu untukmu, kata Elia kan. Nah sama, mereka katakan mana mungkin ini cukup. Bagi kita saja tidak cukup. Tapi Yesus kata mari serahkan dulu, ya kan? Serahkan dulu. Amin. Haleluya. Jadi utamakan Tuhan dulu. Kemudian di dalam tangan Tuhan, bagaimana Tuhan memperbuat sesuatu itu dalam kuasanya, itu dalam otoritasnya. Amin. Haleluya. Sehingga akhirnya mereka lakukan, mereka serahkan kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada firman yang mereka dengar. Ya, bukan dengan pikiran mereka, tetapi dengan hati mereka. Amin, saudara. Firman kalau kita terima dengan pikiran saudara, saudara tidak akan menemukan mujizat Tuhan. Sebab kalau tidak masuk akal kita, kita tidak mungkin terima. Ya kan? Mana mungkin? Kalau secara akal, buat dulu untukku, ya habis untuk dia. Serahkan dulu. Ya bagaimana aku? Tapi firman katakan, engkau akan melihat apa yang akan Tuhan buat. Amin, saudara. Tuhan akan berbuat bagimu. Tepung itu tidak akan pernah habis, dan minyak itu juga tidak akan habis. Nah demikian juga roti itu tidak akan habis dari tanganmu sebelum semua makan sampai kenyang. Amin. Walaupun mungkin kata tidak mungkin, tapi itu firman Tuhan. Ini yang seringkali kita tidak pahami, sehingga kita membatasi akan pekerjaan Tuhan. Kita anggap mungkin Tuhan sepikiran dengan kita, sama seperti kita, tapi Dia Tuhan yang besar. Elia juga hamba Tuhan berpikir mungkin, hai Elia, sungai Kerit kan sudah kering. Sekarang aku suruh ada seorang janda yang akan memelihara engkau. Mungkin pikirnya janda itu mungkin janda kaya. Tapi dia berpegang pada firman Tuhan. Amin, saudara. Sehingga disitulah pemeliharaan Tuhan terjadi. Luar biasa.
Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Ya, walaupun sebenarnya roti itu tidak akan cukup bagi mereka saja, tetapi karena mereka mau memberikannya yang terutama kepada Tuhan, dan karena mereka percaya dengan sepenuh hati akan firman Tuhan, bukan dengan pikiran akal mereka, sehingga Tuhan melimpahkan berkat-Nya atas mereka, sehingga yang tadinya mereka kekurangan, dan Tuhan menjadikan mereka berkelimpahan. Coba dibaca 1 Raja-Raja 17 ayat 15-16 yang Tuhan kerjakan. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 15-16. Demikian firman Tuhan. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam guli-guli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Markus pasal 6 ayat 33-34. Markus pasal 6 ayat 33 dan 34. Demikian firman Tuhan. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang. Markus pasal 6 ayat 43 dan 44. Markus pasal 6 ayat 43 dan 44. Demikian firman Tuhan. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Amin, saudara. Jadi itu yang Tuhan telah kerjakan. Yang tadi pikiran mereka mana mungkin cukup untuk kita saja tidak cukup. Tetapi apa yang terjadi yang Tuhan lakukan, baik atas janda itu, baik atas murid-murid itu, sehingga dikumpulkan sisanya, saudara. Bukan lagi 5 ketul roti, tetapi justru 12 bakul. Amin, saudara. Dan ikan bukan hanya 2 ikan kecil, tetapi begitu banyak sisanya. Amin, saudara. Dan itu dikerjakan Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepadanya dengan segenap hatinya, bukan dengan akalnya, dan melakukan segala sesuai dengan firman Tuhan. Amin, saudara. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan, haleluya. Karena itu jika kita ingin hidup dalam kelimpahan Tuhan, maka apa yang Alkitab katakan? Yang pertama, kita harus mengutamakan Tuhan lebih daripada kepentingan diri kita sendiri. Coba dibaca dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Kita harus mengutamakan Tuhan lebih daripada kepentingan diri kita sendiri. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Maleakhi 3 ayat 10 sampai 12. Sudah baca. Maleakhi 3 ayat 10 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang-pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam.
Amin, saudara. Jadi kita harus mengutamakan Tuhan lebih daripada kepentingan diri kita sendiri. Kalau kita lihat di sini, ya, muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan dari hasil pertama milikmu. Tuhan akan melimpahkan berkat-berkat sehingga kau berkelimpahan. Lalu bawa kepada Tuhan. Nah, kalau kita pikir, saudara, kita beri kepada Tuhan, aku jadi susah, aku jadi miskin. Itu kita pikir. Tetapi kita tidak tahu bahwa Tuhan katakan, ujilah aku akan hal ini. Apakah aku tidak membuka tingkap-tingkap langitku? Apakah aku tidak membuat engkau berkelimpahan? Dengan akal kita bertentangan. Sama seperti perempuan Sarpat tadi, murid-murid tadi. Mana mungkin? Inilah yang saya katakan, kita setia kepada Tuhan. Kalau dengan pikiran kita, kemungkinan akal kita, tidak akan mungkin kita dapat mengasihi Tuhan. Tidak mungkin. Itulah sebabnya Tuhan katakan, kalau kamu mendengar firman yang dibuka hatimu, bukan pikiran, taruh di sana. Dan biarlah dia hidup di dalam hatimu. Dan itu akan mengubah kehidupanmu sehingga kau menjadi taat mempermuliakan Tuhan dalam hidupmu. Dan engkau akan melihat bagaimana firman itu menghasilkan buah. Dan melakukan seperti firman itu. Kerjakan seperti Elia katakan, dengan firman ini maka itu tidak akan habis. Dan minyak tidak akan habis. Dan engkau akan terpelihara. Sama Yesus katakan. Jadi saudara kekasih, jadi ini rahasia Allah. Itu sebabnya kalau kita memuliakan Tuhan dengan segenap hatimu, ya, lalu dari hati di sana biarlah dia mengubah pola pikir kita dalam memahami supaya kita mengikuti Tuhan. Yang kedua, kita lihat firman Tuhan tadi, kita harus percaya dan melakukan firman Tuhan dengan sepenuh hati dan jangan menurut pikiran kita sendiri. Ya, Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5. Jadi jangan menurut pikiran kita, tapi dengan segenap hati. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, dengan pikiranmu. Ulangan 28 ayat 1 sampai 6. Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin, saudara. Jadi firman Tuhan jelas, jangan dengan pikiranmu, tapi dengan segenap hatimu dan kau lakukan, maka firman itu hidup dan akan berbuah-buah di dalam kehidupanmu. Haleluya. Sehingga kau hidup dalam berkat Tuhan. Kau hidup dalam apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Yang ketiga, kita harus meminta berkat agar kita menjadi berkat bagi orang lain. Amsal 11 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Coba ayat 24-nya. Ayat 24-nya. Ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan.
Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Nah, saudara, kenapa? Sebab Tuhan menghendaki supaya kita memohon berkat dari Tuhan, tujuannya supaya kita menjadi berkat. Amin, saudara, menjadi berkat. Nah, itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, dan kita harus percaya, saudara, Tuhan Yesus memberkati segala kehidupan kita. Walaupun dunia ini ada banyak kekurangan, ada banyak persoalan di dalam kehidupan, tapi dalam segala kekurangan itu engkau akan melihat kelimpahan Tuhan. Amin, saudara. Karena apa? Karena engkau mengutamakan Tuhan lebih dari kepentinganmu sendiri. Inilah firman Tuhan hari ini, dan kita bersyukur kepada Tuhan. Kita semua rindu melihat bagaimana kelimpahan Tuhan dalam hidup ini. Tapi kadang-kadang yang menjadi halangan adalah pikiran kita sendiri, dan itulah yang menjadi perintah. Ya, oleh sebab itu, saudara, kita mau taat kepada pikir akal kita sendiri atau kepada firman Tuhan. Firman itu adalah Tuhan itu sendiri, bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Dan segala sesuatu boleh jadi hanya oleh Dia, baik yang di surga dan di bumi, baik yang di dunia ini maupun di dunia yang akan datang, hanya oleh Dia. Dan segala sesuatu dijadikan untuk mempermuliakan Dia, bukan untuk kebanggaan kita. Amin. Jadi kita harus mempermuliakan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Maka Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya, dan kita akan berkelimpahan di dalam Dia. Sudah kita berdiri, kita bersyukur. Tuhan itu sangat baik di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak takut kalau kita hidup bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita tidak lihat Tuhan, tetapi firman-Nya itu adalah hadirat Allah. Kalau kita berpegang kepadanya, dan kita akan melihat bagaimana Dia melakukan segala pekerjaan kuasa. Haleluya. Glory Yesus. Haleluya. Glory Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Engkau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Engkau
kebutuhan kita, kehidupan kita yang baru itu daripada Dia. Kenapa kau membawa pikiranmu sendiri? Terimalah Dia. Terimalah firman-Nya. Bring the cross in the cross. Glory to God. Sa pagkil papasok yan din aming berdoa bagi kita. Aku percaya. Terpuji namamu Yesus. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadapan Tuhan. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang kudus Tuhan. Namun sebelum kami mengangkat doa kami, ampunilah segala salah, dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kami tahu kami manusia lemah, kami tidak berarti di hadapan Engkau, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa memelihara hidup kami. Engkau senantiasa menjaga kami dalam setiap langkah perjalanan hidup kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami bersyukur kami telah mendengarkan sabda kebenaran firman melalui hamba di tempat ini, yaitu Bapak Gembala. Firman yang menguatkan kami Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur atas apa yang telah Kau berikan di dalam kehidupan kami. Sekecil apapun berkat yang Kau berikan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkati kehidupan kami pada saat ini Tuhan. Kami yang hadir di tempat ini, Engkau memberkati kami Tuhan. Melingkupi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kau berkati juga saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir bersama-sama kami berhimpun di tempat ini Tuhan. Apapun permasalahan di dalam hidup mereka Tuhan, Engkau memberkati. Kau melihat pergumulan kami dari tempat ini Tuhan. Kau melihat hati kami satu persatu di tempat ini Tuhan. Engkau yang lebih mengetahuinya Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkaulah jawaban di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau berikan kami selalu damai sukacita, pemeliharaan Tuhan. Berikan selalu kami kesehatan Tuhan. Dengan kesehatan kami setia dan selalu memuliakan Engkau. Berkati kehidupan anak-anak kami Tuhan.
wajah satu persatu. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang setia dan seturut dengan perintah-Mu. Satu hal yang kami inginkan, Tuhan, janganlah kami dihilangkan dari buku kehidupan catatan, Tuhan. Biarlah nama kami tertulis di dalamnya, Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu, Tuhan. Dan satu iman kami di tempat ini, bahwa Engkaulah Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Engkaulah penyelamat dalam kehidupan kami. Tempat kami bernaung, tempat kami mengadu segala permasalahan kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan ke dalam tangan-Mu yang kudus, di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Kita nyanyikan lagu pujian lagu lama ya. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila pagi hari siang berkati malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila pagi hari siang berkati malam, aku diberkati. Berkat anak cucu. Si Allah anak kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Membuat miskin menjadi kaya. Yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Ada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah. Saudara kita berdiri di mana-mana. Miskin menjadi kaya. Yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah
kasih-Mu di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini. Kami percaya Engkau tidak membiarkan kami dalam kekurangan, tetapi Engkau mempunyai program supaya kami berkelimpahan di tengah-tengah keterbatasan kami, di tengah-tengah kekurangan kami. Sebab Engkau menyediakan segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang indah bagi setiap orang yang mengandalkan, yang mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau melawat kami semua. Apapun Tuhan yang menjadi pergumulan kami, Engkau menyatakan pekerjaan ajaib-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang ajaib, yang tidak terbatas kuasa. Di dalam tangan Tuhan bekerja dan tidak pernah berhenti bekerja di dalam setiap kehidupan umat-umat mereka yang percaya sungguh kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dan bekerja Tuhan untuk menyembuhkan mereka, bekerja Tuhan untuk melepaskan mereka, bekerja Tuhan untuk membawa mereka kepada kemenangan demi kemenangan dan kepada kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan rancang dengan segala kebenarannya di dalam setiap orang yang hidup berharap kepadanya. Terima kasih Tuhan. Inilah kehidupan kami umat pilihan-Mu. Tebusan-Mu sendiri milik kepunyaan-Mu. Kami mengaku ada banyak kekurangan, keterbatasan kami. Sebab seringkali kami terbawa arus oleh pikiran kami, oleh Dia Tuhan, pandangan kami. Itu sebabnya biarlah kami sekarang mulai mengandalkan Tuhan berdasarkan firman Tuhan, kesukaan kami, dan kami boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kami semua. Berkati Tuhan pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Berkati anak-anak baik yang bersama-sama, baik yang jauh, baik yang dalam bawah pekerja, baik yang di dalam pendidikan. Semua dalam berkat pemeliharaan perlindungan dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau menyatakan kuasa-Mu, pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu, hikmat-Mu, kekuatan, kesehatan, dan segala perbuatan ajaib Tuhan. Demikian Engkau tahu bahwa kami bergantung kepada-Mu. Itu sebabnya berkati Tuhan rumah tangga semua sidang jemaat-Mu, berkati mata usaha pekerjaan mereka semua. Semua ada dalam berkat Tuhan dalam nama Yesus. Dan segala sesuatu yang mengganggu, begitu kuasa penyakit, roh-roh yang merancang yang tidak baik dalam bentuk apapun, sekarang kami katakan di dalam nama Yesus Kristus, semua diedarkan oleh Tuhan dan diganti dengan roh yang daripada Allah yang membawa kepada kemenangan dan kemuliaan Tuhan. Demikian bangsa dan negara kami serahkan dalam kuasa Tuhan, dalam otoritas Tuhan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, dusun, RT, RW di mana kami tinggal, dan secara khusus Kabupaten Pulang Pisau ini Tuhan, Engkau berkati dan lingkupi dalam kuasa-Mu. Ya Tuhan, baik secara khusus juga untuk rencana pelaksanaan Pasparawi tingkat provinsi yang di Pulau Pisau. Tuhan memberkati semua kontingen, Engkau berkati, Engkau berikan kenyamanan oleh kasih Tuhan, oleh kuasa Allah, damai sejahtera Allah. Demikian terlaksana acara rohani untuk kemuliaan Tuhan di kota ini dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Inilah kehidupan kami, anak-anak Tuhan dalam tangan kasih-Mu. Sebentar kami juga ibadah rumah tangga tempat keluarga Yuel, Bapak Anis. Tuhan memberkati keluarga ini. Tuhan memberkati anak cucu menantunya di mana saja, dan Tuhan tahu keadaan mereka. Demikianlah kami semua yang bertugas dalam pengurapan Tuhan, dan kami mempermuliakan Engkau senantiasa. Sekarang Tuhan, Engkau membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan berkat-Mu, bahkan dari perkebenaran-Mu. Engkau tumpangkan tangan-Mu atas kami semua dengan damai sejahtera Allah, dengan sukacita Tuhan, dan kemuliaan dan berkat-berkat yang melimpah. Haleluya. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kekasih-kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat rahmat yang tercurah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan kuat kuasa dan penyertaan penghiburan Roh Kudus menyertai kita sampai kepada hari Maranatha. Kami bersyukur menerima seluruh berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya.